Tidak khamsin be 50 malam 60 ya 70 80 100. Makanya di dalam Maulidul Tiba Syekh Abdurrahman Al-Ibai mengatakan walau anna amilna kulla yaumin li ahmana maulidan qad kana wajib. Jikalau kita merayakan hari kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam, maka itu hukumnya wajib. Tidak sunnah, tidak wajib bagi orang yang rindu kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini siapa yang hobi mancing? Ada yang hobi mancing? Aku yang mau ke mancing juga. Ini contoh. Kita mungkin ada yang hobi mancing, ada yang hobi main bola, ada yang hobi main gaplek, ada yang hobi apa lagi? Mana? Ada yang hobi macam-macam hobi kita. Semakin banyak hobi kita, itulah obrolan kita sehari-hari. Betul? Kalau ada yang rombongan hobi mancing, pasti setiap hari ngomongnya mancing. Kira-kira apa umpan kita malam ini? Betul? Kalau ada yang hobi makan, pasti omongnya tidak keluar daripada makanan. Kira-kira Pak Ustaz Hendiansyah makannya apa? Itu kira-kira. Nah kalau hobinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya ini rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka omongannya tidak keluar daripada Rasulullah. Yang diucapkan akhlaknya Rasulullah, biografinya Rasulullah, sifatnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah. Itu yang biasa kita ucapkan. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang cinta, suka, senang dengan sesuatu, maka dia pasti akan sering mengucapkan. Begitu juga kita dengan hobi. Kita dengan hobi bola kita, mancing kita, pasti itu seharian yang kita omongi. Tapi kalau hati ini penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak jauh omongan kita daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada arba'in. Angka 40 ini angka misteri. Bukan basi-basi. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa'adna Musa arba'ina laylah. Jadi tirakat ibadah Nabi Musa alaihissalam itu 40 malam. 40. Kemudian matangnya akal seseorang umur 40. Hatta balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Sudah sampai 40 baru matang gitu. Jadi kalau ada yang 40 masih belum matang, masih gawe tidak benar, berarti perlu dipertanyakan. Umur 40 itu umur yang matang. Akal kita, pemikiran kita, logika kita lagi masak-masak. Begitu juga Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi Rasul umur 40. Kita dibentuk di dalam perut pada 40 hari. Banyak angka-angka 40, misteri angka 40. Seseorang dibebaskan daripada sifat nifaq dan juga api neraka ketika dia mampu 40 hari berjamaah bersama imam takbiratul ihram. Seorang mampu ingat kepada Allah, ikhlas kepada Allah 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keistimewaan dalam ibadah tersebut. Jadi kita bermaulid ini ngapun 40-nya karena di dalam angka 40 ada sir, ada rahasia yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tanamkan, sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita, mereka membentuk maulid arba'in seperti itu. Agar kita mampu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau kita rutin istiqomah 40 hari 40 malam kita baca Siftud Durar, maka ada rahasia sir keistimewaan yang pasti bakal antum rasakan. Kalau istiqomah tuh. Kalau istiqomah enggak tahu. Agak 4 bulan misalnya, dia itu cuma gorengan. Hibur dulu. Tempat siapa? Pak Haji. Menambah gizi. Mengajar sahabat mandu, nambah gizi Bapak Haji Ridwan. Tapi kalau antum istiqomah, bukan karena apa-apa, karena kerinduan, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Insya Allah setelah 40 malam ini antum bakal rasakan kecintaan, kerinduan, kedekatan kepada Rasulullah SAW. Terus yang kita baca pada malam hari ini bukan sembarang bacaan. Siftud Durar, Maulid Al-Habsyi, karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau ini terkenal dengan julukan bendera kecintaannya Rasulullah SAW. Bukan sembarang uang, Sahibul Maulid itu.
Sampai-sampai beliau setelah mengarang Kitabul Maulid Simtud Duror dikarang, kemudian dibaca. Setelah dibaca, kitab Sahihul Maulid ini Simtud Duror dibawa kepada kota Makkah, dibaca di hadapan makamnya Rasulullah SAW oleh salah seorang sahabatnya Sahihul Maulid. Sudah dibaca di depan makamnya Rasulullah, uang yang baca tadi balik mimpi, cak dia tadi lah, mimpi baca maulid di hadapan makam Rasulullah SAW. Ketika lagi dibaca maulid, Rasulullah datang tegak. Ketika dia baca maulid tadi, Rasulullah datang tegak di samping makamnya Rasulullah SAW. Uang tadi kaget. Dia ngomong, qiyami hadza ta'ziman li hadzal kitab. Aku berdiri menyambut kedatangan kitab yang mulia ini. Kitab apa? Simtud Duror. Kitab maulid. Kitab Maulid Al-Habsyi, bukan sembarang kitab itu. Kitab yang sangat luar biasa. Bahkan Sahihul Maulid mengatakan, barang siapa yang dawam membaca kitab Maulid Simtud Duror, kemudian dia hafalkan dan dia jadikan aurad, dia jadikan wiridnya, bacaan sehari-hari, seminggu sekali baca atau sebulan sekali, lebih afdal lagi kalau bisa setiap hari dia baca. Apa kata Sahihul Maulid? Bayu'atillah subhanahu wa ta'ala sirrul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah bakal memberikan dia rahasia-rahasia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti nih. Siapa yang ngomong? Sahihul Maulid. Bukan sembarang uang. Di dalam perkataan beliau yang lain, kitab hadza hadiyatan lil mutaakhirin wa karamatan lahum. Kitab Maulid aku ini sebagai hadiah dan keistimewaan, kemuliaan bagi mutaakhirin, bagi wong-wong cak kita sekarang ini, terutama umat pada akhir zaman, sudah jauh kepada Rasulullah SAW. Beliau tahu Sahihul Maulid, bahwasanya kaget di akhir zaman banyak yang lupa dengan Rasulullah SAW. Boleh kita tanya tetangga kita, keluarga kita, dosa jauh-jauh, kenal gak dengan baginda besar Muhammad SAW? Mereka lebih kenal kepada artis, YouTuber, pemain bola, lebih kenal mereka. Ketika kita tanya tentang Rasulullah SAW, tidak tahu. Mungkin kita juga masih tidak tahu, belum kenal kita nih siapa baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pembacaan Maulid Simtud Duror. Beliau Sahihul Maulid ngarang kitab ini tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Tashwiqan lis-sami'in, agar kita ini semakin rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wong yang rindu itu bukan sembarang wong. Siapa kata beliau? Min khawasil mu'minin. Wong-wong yang terpilih, yang mampu merindukan baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak paksa nak rindu itu tidak baca. Tidak baca, kecuali yang sudah dipilih oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak maksud kecinta, rindu, kangen, pengen berjumpa Rasulullah, itu tidak sembarang. Itu orang-orang yang sudah dipilih oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu fungsinya kita bermaulid agar Allah tanamkan kerinduan di dalam hati kita kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan kita istiqamah di dalam rangkaian Arba'in al-Maulid. Di kota kita Lubuk Linggau ini, ada halangan apapun, ada perantara apapun, kita usahakan hadir, kecuali uzur yang memang tidak baca hadir. Kita niatkan di dalam hati kita ketika hadir maulid, menghadiri maulidnya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk ingat SS. Oke, sengaja dari rumah ada makan, sampai sini dikubirin. Sahibul Maulid itu ngomong, alaftu hadzal kitab ala niyatin shalihah. Aku karang kitab Maulid ini dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala budda inda qiraatihi tahduru ruh sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin, seyakin-yakinnya kata beliau, ketika dibaca kitab ini, ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir. Beliau yang ngomong, bukan anak. Sahibul Maulid. Ketika dibaca kitab Maulid ini, ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir. Jadi kita kalau ketika magang, ketika ma'alul giyam,
Kita menghadirkan kehadirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita berdiri. Apa kita berdiri ini? Kita menyambut kehadiran ruhnya baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada cerita sahabat Nabi Hasan bin Thabit. Beliau ini kalau Nabi datang pasti tegak. Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah. Kalau Rasulullah masuk masjid tegak dia. Yang lain duduk. Beliau yang tegak. Akhirnya uji Nabi, wahai Hasan, duduklah, ngapa kau nak tegak-tegak? Tidak galak ya Rasulullah, aku nak tegak. Diam ke sama Nabi. Besoknya Nabi hadir lagi ke masjid, masih tegak. Ya Hasan, ijlis, tak galak ya Rasulullah. Ketiga kali masih cahaya itulah. Nak tegak itulah ketika Nabi SAW datang ke masjid. Kemudian setelah Nabi larang juga tak mempan, dia ngomong di hadapan para sahabat. Dia ngomong di hadapan para sahabat, qiyami li azizin aliyya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Aku berdiri di hadapan orang yang mulia, orang yang istimewa, orang yang agung adalah perkara yang wajib. Meninggalkan perkara yang wajib ini tidak pantas. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal fala yaqul. Aku heran dengan seseorang yang melihat keindahan yang sangat luar biasa, tapi dia tidak berdiri mentakzimkan keindahan tersebut. Siapa keindahannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu kagum dengan Rasulullah dengan madhar sebelum akhlak beliau. Jadi Rasulullah itu benar-benar indah. Ya benar-benar indah. Secara zahir, secara luar, bukan daripada akhlak baik, bukan. Akhlak itu nomor satu, tapi di luar pandangan para sahabat Rasulullah itu sangat indah. Sampai ada yang mengisyaratkan, menggambarkan Rasulullah itu seperti badar. Anta syamsun, anta badrun, bagaikan matahari, bagaikan bulan purnama. Itu sahabatnya Rasulullah SAW sudah kagum dengan mazharnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ini antusias lagi toh pada malam-malam ini, malam arba'in. Kalau baca, kalau tidak cukup arba'in, kita tambah isyri. Kita tambah malam 20 kalau siap. Tapi kalau tidak siap, dah 40. Yang penting istiqamah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.